Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiswari Salihu. Pada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan akan membahas tentang hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan Universitas Negeri Makassar pada sekolah SD GP Immanuel Bitung. Nah, latar belakang. Yang pertama itu tahapan awal yang dilakukan oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika. Dan yang kedua itu Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 pasal 1 butir 8. Yang ketiga itu kegiatan ini dilakukan di SDGP Immanuel Bitung yang terletak di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nah, adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu bagaimana kultur sekolah, dan yang kedua itu bagaimana kebiasaan positif di sekolah atau best practice. Yang ketiga itu bagaimana proses pembelajaran di kelas secara luring. Yang kelima itu bagaimana strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru. Yang kelima itu bagaimana kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Metode pelaksanaan itu pada pertama itu kami membawa surat pengantar observasi dan berkoordinasi dengan guru. Yang kedua itu observasi kultur sekolah. Pekan ketiga itu observasi mengenai best practice dan pengamatan langsung pembelajaran di kelas secara luring. Yang keempat itu pada pekan keempat menganalisis kurikulum dan pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dan yang kelima yaitu menganalisis strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru. Nah, metode penelitian di sini digunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Di sini terdapat kategori-kategori atau karakter-karakter yang dijabarkan untuk mendeskripsikan bagaimana kultur sekolah di sekolah tujuan. Nah, kemudian teknik pengumpulan data itu dengan cara observasi, dan yang kedua itu kesehatan lapangan, dan yang ketiga itu teknik wawancara. Observasi ini di mana kita mengamati apa saja hal-hal yang akan kita perlukan untuk pengenalan lapangan persekolahan pada mata kuliah kali ini. Kemudian catatan lapangan ini diambil ketika terjadi pengamatan langsung seperti pada proses pembelajaran, proses mengajar dan belajar itu butuh catatan lapangan. Yang ketiga itu teknik wawancara. Nah, ini berguna untuk terjadinya proses tanya jawab antara mahasiswa sebagai pengamat dan guru-guru atau guru mitra itu sebagai narasumber, di mana ini bertanya mengenai apa hal-hal yang perlu ditanya kepada guru. Seperti berapa lama menjadi guru, kemudian hal-hal yang tidak dapat diamati secara langsung oleh mahasiswa. Yang ketiga itu langkah pelaksanaan observasi PLP1. Pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua itu tahap pelaksanaan, yang ketiga itu tahap pengolahan data. Nah, tahap persiapan itu seperti melengkapi instrumen-instrumen penilaian, instrumen-instrumen penelitian. Yang kedua itu seperti mengantar surat ke sekolah. Kemudian yang kedua itu tahap pelaksanaan, itu di mana secara langsung kami observasi, mencari catatan lapangan dan mewawancarai guru yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga itu tahap pengolahan data, itu di mana kami mengolah data-data yang kami dapati dari teknik pengumpulan data, observasi, catatan lapangan, dan teknik wawancara itu kemudian dijadikan dalam satu laporan, kemudian akan dipresentasikan seperti saat ini. Nah, ini hasil observasi satu pengamatan kultur sekolah di SDGP Immanuel Bitung. Nah, kultur sekolah di SDGP Immanuel Bitung tergolong masih cukup untuk dilaksanakan pembelajaran. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak memadai dan tidak layak. Seperti di sini pembiasaan upacara bendera ini, karena dulu sempat terjadinya pandemi sehingga siswa dan guru itu sudah tidak lagi melaksanakan upacara bendera di sekolah. Sampai saat ini pun karena masih dalam pembelajaran tatap muka terbatas, itu upacara bendera itu masih tidak atau masih belum dilaksanakan secara maksimal, kecuali ketika adanya hari-hari besar seperti ulang tahun Kota Bitung dan juga
17-an 17 Agustus atau hari kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya itu eh, pembiasaan ketertiban dan kebersihan dan keindahan juga sangat kurang, di mana masih terdapat beberapa siswa yang sering terlambat, kemudian guru-guru juga masih banyak yang terlambat atau belum disiplin dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang pengamatan pada guru itu di mana yang belum terpenuhi itu tentang kedisiplinan guru, karena masih ada banyak guru-guru yang terlambat. Kemudian kreativitas guru itu dalam mengajar itu masih terbatas, sehingga masih butuh inspirasi atau motivasi pada guru dalam proses belajar mengajar. Nah, sedangkan untuk penjagaan protokol kesehatan COVID-19 itu masih atau sudah tergolong cukup, karena sudah ada pembiasan positif seperti memakai masker, cuci tangan, dan membawa hand sanitizer dimanapun mereka berada, siswa ataupun guru. Nah, kemudian untuk pembiasaan ibadah dan pembiasaan budaya itu kalau guru sudah sangat baik, karena di sini sangat dibudayakan itu salam sapa, senyum, santun. Nah, dimana itu merupakan adab-adab yang wajib ada di sekolah. Begitu juga para siswa, untuk kebiasaan itu juga terdapat dan itu sangat baik, karena ketika kita ketemu sama siswa pada pagi hari pasti akan ditegur atau akan disapa dengan kayak selamat pagi Pak Guru begitu. Nah, kemudian yang kurang dari para siswa itu penggunaan seragam sekolah, itu masih banyak siswa yang kurang disiplin dalam penggunaan seragam sekolah. Kadang biasanya hari Jumat itu ada yang memakai baju olahraga, ada juga yang memakai pramuka begitu. Nah, untuk kedisiplinan siswa itu juga masih banyak siswa yang terlambat dan juga kurang disiplin dalam penggunaan pakaian. Dan kreativitas juga masih kurang. Tapi dalam penjagaan protokol kesehatan itu siswa sudah sangat baik. Nah, adapun visi dan misi tujuan sekolah itu ada dan masih layak untuk dipakai. Halaman sekolah juga ada dan masih layak dipakai. Nah, yang tidak ada di sini adalah ruang kesehatan. Ruang kesehatan itu ada, akan tetapi UKS-nya itu tergabung sekalian dengan perpustakaan serta gudang. Jadi apabila dikondisikan layak atau tidak layak itu, maka saya menaruh di tidak layak, karena belum ada ruangan khusus untuk ruang kesehatan. Ruang dapur tidak ada, juga gudang ada dan tidak layak juga gudang karena di dalam perpustakaan. Kemudian WC dan toilet guru itu layak dipakai. Musola tidak ada karena ini sekolah yayasan Kristen, jadi untuk ruang peribadatan itu tidak ada. Nah, kemudian ruang komputer juga tidak ada, ruang lab IPA tidak ada karena ini kan sekolah dasar, maka komputer, lab IPA, bimbingan dan konseling itu tidak ada, serta tata usaha. Nah, toilet siswa juga ada dan layak. Kemudian selanjutnya pengamatan kebiasaan positif di STGP Immanuel Bitung. Nah, best practice yang saya temukan di sini yaitu 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun itu, karena setiap pagi pasti ada sapaan dari siswa maupun guru ketika berpapasan. Kemudian ada juga pembiasaan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, membawa hand sanitizer, menjauhi kerumunan. Itu merupakan pembiasaan positif yang dilakukan pada saat ini. Ada juga kayak seperti menyanyikan lagu rohani sebelum memulai pembelajaran serta berdoa. Itu merupakan kebiasaan positif yang terdapat di STGP Immanuel Bitung. Selanjutnya pengamatan proses pembelajaran di kelas secara luring. Nah, pembelajaran di kelas secara luring itu dilakukan dengan menggunakan metode
ekspositori, di mana guru menjelaskan sambil mencoret-coret di papan tulis. Kemudian juga dengan strategi project by problem based learning, di mana guru memberikan suatu permasalahan terlebih dahulu, kemudian jika tidak dapat dipecahkan oleh siswa itu, maka guru akan memberikan penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dan interaksi juga yang dilakukan oleh guru dengan siswa itu lumayan baik, dimana ketika guru bertanya itu siswa ada yang respon dan memberikan jawaban walaupun itu masih belum tepat. Selanjutnya itu penilaian strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru. Ya, tadi sistem evaluasi yang digunakan oleh guru itu metode ekspositori, strateginya, kemudian dengan pendekatan problem based learning seperti saya yang jelaskan tadi. Sedangkan untuk sistem evaluasinya itu guru setelah menjelaskan dan memberikan materi itu, guru memberikan latihan atau soal yang diberikan kepada siswa untuk mengevaluasi apakah pembelajaran itu masuk atau tidak kepada siswa. Nah, yang kelima itu hasil observasi. Nah, yang kelima, menilai kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dimana yang pertama itu adalah RPP dari guru itu sudah baik, akan tetapi kayaknya belum direalisasikan pada proses pembelajaran lengkap dan sangat tepat. Kemudian yang kedua, program tahunan itu untuk tahun-tahun pandemi seperti tahun 2020 itu tidak ada program tahunannya. Jadi maka dari itu saya menelaah program tahunan masa-masa sebelum pandemi. Untuk program semester itu tidak ada, untuk buku siswa juga digunakan itu bukan buku siswa yang dibuat oleh guru, akan tapi buku siswa yang dari Permendikti atau pemerintahan pendidikan, di mana buku tematik, karena pada masa pandemi itu buku SD itu sudah di cover di satu buku tema. Nah, kemudian kalau untuk matematika itu digunakan buku SPS kelas 6, di mana yang menyusun itu adalah perusahaan Erlangga. Itu adalah acuan utama dalam pembelajaran matematika. Sedangkan untuk LKPD itu tidak ada. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu pengamatan kultur sekolah yang ada di SDKP Immanuel Bitung meliputi pengamatan pada guru, siswa, dan lingkungan sekolah dengan status terlaksana dengan baik dan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang tergolong cukup memadai. Yang kedua, kebiasaan positif di sekolah best practice SDKP Immanuel Bitung dilaksanakan dengan cukup baik seperti kegiatan kerohanian, berdoa sebelum melakukan sesuatu, dan menerapkan 5S dan 5M di masa pandemi. Yang ketiga, proses pembelajaran di kelas secara luring dilakukan dengan cukup baik berdasarkan dari aspek pengamatan, mulai dari mempersiapkan pembelajaran dengan cukup, membuka dan menyampaikan materi pembelajaran, hingga pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan tidak terlalu mengacu pada perangkat pembelajaran yang telah dirancang atau RPP dan semacamnya. Kemudian yang kelima, kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru menggunakan kurikulum 2013 dengan bahan acuan materi pada buku SPS Erlangga kelas 6. Nah, saran bagi SD itu semoga hasil observasi ini bisa menjadi bahan acuan dalam peningkatan kinerja dan evaluasi sekolah. Dan untuk bagi Universitas Negeri Makassar itu sarannya itu semoga ini dapat menjadi pembelajaran kepada mahasiswa yang turun pada sekolah tersebut untuk mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan nantinya pada saat kita menjadi seorang pendidik di sekolah. Sekian dari saya, Nurmiswari Salihu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.